Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 5 cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran 3. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perkiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga. Masing-masing mendapat 3 sendok nasi. Saya di sini akan mengulangi kembali pembelajaran kemarin. Ini tambahan dari saya, cara menulis bilangan pecahan. Kurang lebih caranya seperti ini. Misalnya ada roti ya teman-teman. Lalu sesuatu yang dipertanyakan atau sesuatu yang menjadi topik per semua jumlahnya. Misalnya pada roti ini kan ada satu yang diarsir ya, satu yang berbeda, satu yang menjadi topik. Kita tulis 1. Per jumlah semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kan, maka kita tulis 4 di sini. Jadi satu bagian yang diarsir ini adalah 1/4 atau 1/4. Nah, yang atas ini namanya pembilang, yang bawah ini namanya penyebut. Mari kita masuk pada pembahasannya ya. Ibu memotong telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 3 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8 bagian telur dadar. Kok bisa, Kak? Nah, gini loh teman-teman ya. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Nah, ini kan menjadi topik ya. Ini yang sedang dibicarakan. Maka kita tulis 2 per semua bagiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagiannya. Nah, maka kita tulis di sini 8. Jadilah 2/8. Oke, pembahasan selanjutnya. Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 4 potong timun. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 4/16 bagian timun. Kok bisa 4/16? Nah, yang dibicarakan kan 4 potong ya, jadi kita tulis 4 per semua bagiannya ada berapa? Ada 16 ya, ada 16 ini bagiannya, banyak sekali, maka kita tulis 16. Jadilah 4/16. Pembahasan lain. Wah, ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Masing-masing mendapat 2 dari 6 potong. Ini sama artinya masing-masing mendapat 2/6 bagian sosis. Kok bisa 2/6, Kak? Nah, yang dibahas kan 2 ini ya teman-teman. Jadi kita tulis 2 per semua bagiannya ada berapa? Ada 6. Jadi per 6. Hasilnya 2/6. Kak, saya masih kurang paham. Nah,
kita langsung pada soal saja. Ketika pada soal mungkin teman-teman akan lebih mudah memahami. Di sini ada soal, ini kalau di buku kalian itu ada pada halaman 20 ya. Dapat kita lihat di sini ada seorang anak yang sedang memakan coklat ya. Coklat yang dimakan itu ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. Maka kita tulis 3 di sini. Lalu semua bagiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Kak. Oh ya, kita tulis di sini. Nomor 2. Anak ini sedang memakan 1 bagian pizza. Kita tulis 1. Semua bagiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Kita tulis di sini. Jadilah 1/6. Lalu di sini ada seorang anak sedang memakan apa ini? Tahu atau roti. Ya, tahu ya. Saya di sini menyebutnya tahu. Ada seorang anak sedang memakan tahu. Nah, dia mengambil 1 bagian dari tahu tersebut. Kita tulis 1. Semua bagian tahu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Jadilah 1/4 atau 1/4. Lalu, nah, ini ada seorang anak sedang memakan kue. Dia mengambil 2 bagian kue, kita tulis 2 di sini. Lalu jumlah semua kuenya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 bagian. Iya, kita tulis ini. Di sini ada seorang anak sedang memakan kue. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kue yang terpisah. Maka kita tulis 4 di sini. Lalu semua jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, tapi saya sedikit bimbang dengan gambar ini karena kue yang dipegang anak ini kan cuma 2, ya kan? Nah, kalian bisa menuliskan 4/8 atau 2/8. Tapi saya lebih yakin dengan 4/8 ya. Lalu, Edo menghampiri teman-teman saat istirahat. Edo menunjukkan sebuah cerita pada buku yang dibawanya. Yuk kita baca dengan nyaring. Cerita tentang cuaca yang ada di buku Edo. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang disuarakan keras. Jadi, keraskan suaramu saat membaca nyaring. Suaramu harus terdengar oleh teman-teman di kelas. Nah, ini persahabatan matahari dan awan. Mari kita baca bersama-sama dengan nyaring. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, kata matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin. Mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tidak bangun. Saat siang hari sinarku sangat terik, mereka malah asik bermain. Seharusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik.
Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar Awan. Kamu bayangkan saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku. Hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi hari ini engkau menampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain. Nah, dari bacaan tersebut, siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita? Awan dan matahari. Apa yang membuat matahari kesal? Kira-kira apa ya teman-teman? Karena manusia sering tidak disiplin. Lalu apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari kesal? Manusia tidak bangun saat matahari membangunkannya dengan sinar lembut. Lalu saat siang hari, saat sinar matahari sangat terik, manusia malah asyik bermain bukan beristirahat di rumah. Seandainya kalian menjadi matahari, apa yang akan kalian lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin? Jika saya menjadi matahari, saya akan tetap menyinari. Dari cerita persahabatan matahari dan awan, dapat saya simpulkan, cerita tersebut menceritakan bahwa matahari itu kesal dengan manusia karena manusia tidak disiplin. Waktu matahari membangunkan mereka, mereka malah istirahat. Ketika matahari cerah, bersinar sangat terang, mereka malah beraktivitas. Nah, kurang lebih seperti itu. Padahal ketika sudah terik, sudah siang, sinar matahari itu bisa membakar kulit manusia. Nah, kurang lebih seperti itu. Benny sangat senang membaca cerita persahabatan matahari dan awan. Yuk kita bantu Benny menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dari cerita tersebut. Nah, di sini ada beberapa kata-kata yang harus kita cari. Yang pertama, cerah, sinar, hujan, matahari, awan, dan terik. Nah, di sini yang cerah sudah terjawab ya, ini cerah. Lalu mari kita cari yang mendatar terlebih dahulu. Di sini ada awan. Mana lagi? Terik. Lalu kita cari yang menurun ya. Yang menurun ada sinar, lalu hujan, lalu matahari. Nah, ini ya. Awan memang baik hati. Ia memahami keadaan hati matahari sahabatnya. Yuk kita bernyanyi lagu Awan Putih. Tentu akan membuat awan merasa senang. Perhatikan iramanya agar lagu terdengar indah. Nah, ini lagu Awan Putih ciptaan A.T. Mahmud. Saya di sini akan mencoba menyanyikannya, tapi maaf sebelumnya saya itu kurang mahir dalam bernyanyi. Selamat mendengarkan. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat kesana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan kegiatan cuaca dari bacaan. Yang kedua, bernyanyi sambil menunjukkan pola irama yang sama pada lagu. Yang terakhir, mengeksplor lingkungan untuk menghitung pecahan dari benda-benda konkret. Kak, benda-benda konkret itu apa sih?
Nah, benda-benda konkret itu benda-benda yang nyata di sekitar kita. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik atau salah bicara, silahkan kalian tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.